Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi di pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai vektor di ruang 3 ya. Jika sebelumnya kita membahas vektor di R2, kalau sekarang kita akan bahas vektor di R3. Oke. Bagaimana gitu vektor di ruang 3 ini, bahwa sekarang misalkan di sini ada suatu balok yaitu A, B, C, kemudian D, E, F, G, H. Maka karena di sini di R3, di sini ada beberapa sumbu. Ini namanya adalah sumbu X, ya. Yang ke samping ini adalah sumbu Y, kemudian yang ke atas ini adalah sumbu Z. Nah, bagaimana cara kita menuliskan vektor di R3 ini sama seperti di R2 kemarin? Misalkan begini. Untuk contoh yang pertama, misal kita disuruh menentukan penjumlahan ataupun ini vektor BG gitu ya. Nah, vektor BG kalau kita perhatikan, oke, contoh yang pertama dulu ya. Jadi vektor BG itu adalah hasil penjumlahan, berarti kan bisa BC ditambahkan dengan CG ya. Itu kalau melalui ke sini, BC ditambah dengan CG. Bisa juga BG itu adalah BF ditambah dengan FG. Jadi ini bisa BF ditambah dengan FG. Nah, sekarang bagaimana misalkan kalau ditanyakan vektor BH gitu ya, atau BE gitu ya. Nah, kalau vektor BE yang kedua ya, contoh kedua. Kalau vektor BE itu sama seperti vektor BG, bahwa BE itu adalah hasil penjumlahan vektor BA ditambah dengan AE. Bisa juga dia adalah hasil penjumlahan vektor BF ditambah dengan FE gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menuliskan vektor di R3 ini? Nah, sama seperti vektor di R2 kemarin, tapi kalau di vektor di R2 hanya dibatasi oleh I dan J gitu ya. Nah, kalau di vektor di R3 ini jadi sampai K. Jadi I itu dia adalah yang searah dengan sumbu X, kemudian C itu adalah yang searah dengan sumbu Y, kalau K itu adalah yang searah dengan sumbu Z. Nah, yang harus kita perhatikan itu jangan sampai keliru gitu ya. Maksudnya jangan sampai keliru itu bagaimana? Jadi sumbu X itu adalah sumbu yang menghadap ke depan ya. Kalau sumbu Y dia adalah sumbu yang menghadap ke samping. Kalau sumbu Z itu adalah sumbu yang menghadap ke atas. Nah, sekarang misalnya kita memiliki suatu kasus ya. Misalkan kita disuruh menyatakan vektor di dalam sebuah vektor posisi. Nah, bagaimana kasusnya? Misalkan seperti ini. Oke. Kita akan coba copy untuk gambarnya. Nah, jadi misalkan di sini diketahui bahwa ya vektor dari DA itu dia adalah P gitu ya. Kemudian DC itu adalah Q. Kemudian kalau DH itu adalah R gitu ya. Nah, sekarang nyatakan vektor berikut dalam P, Q, dan R. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita akan coba satu persatu gitu ya. Misalkan yang pertama kita ambil suatu permasalahan sama seperti tadi. Misalkan vektor dari BG. Nah, jadi
vektor BG ini ya, dia kan tadi merupakan hasil penjumlahan vektor BC ya. Jadi dia BC ditambah dengan CG. Nah, kalau kita perhatikan yang diketahui itu DA. DA itu arahnya dari D ke A. Jadi dia arahnya ke depan ya. Sedangkan kalau BC dia arahnya ke belakang. Maka ketika DA ini vektor posisinya adalah P gitu ya, maka BC ini vektor posisinya adalah min P gitu ya. Jadi ini adalah min P. Min P apa? Dia min PI ya, karena ini berada di dalam sumbu X. Kemudian ditambah dengan CG sekarang. CG itu dia vektornya sama juga dengan vektor DH dan arahnya dia juga sama. Nah, DH sendiri tadi adalah R, maka ini adalah RK ya. Nah, ini menyatakan vektor BG dalam vektor posisinya. Nah, kemudian misalkan contoh yang lainnya, contoh yang kedua, kita disuruh menyatakan vektor DF gitu ya, D ke F. Nah, bagaimana D ke F itu? Jadi Bapak akan gambarkan terlebih dahulu D ke F itu ke sini ya arahnya. Nah, untuk D ke F berarti dia itu sebetulnya, ini gua hapus, sama juga dengan ya, kalau kita perhatikan di sini D ke F itu adalah DB ditambah dengan BF ya. Jadi DF itu adalah DB ditambah dengan BF. Nah, untuk DB sendiri itu kan dia sama juga dengan DA tambah dengan AB gitu ya. DA tambah AB. Jadi si DB di sini diganti dia dengan DA ditambah dengan AB. Kemudian ini ditambah dengan BF. Nah, setelah itu baru kita nyatakan dalam vektor-vektor posisinya, di mana DA itu dia sama dengan P dan dia adalah berada di sumbu X, maka dia adalah PI ya, karena arahnya juga searah. Kemudian kalau AB, vektor AB dia sama juga dengan vektor DC. Arahnya dia juga sama-sama ke kanan, maka dia adalah plus QJ. Kemudian kalau B ke F dia sama juga dengan vektor DH, di mana R. Berarti ini plus RK gitu ya. Nah, ini adalah cara menentukan sebuah vektor dalam vektor posisinya. Nah, kemudian untuk kasus berikutnya, misalkan kalau misalkan ada suatu balok seperti ini, kemudian diketahui, apa yang diketahui gitu ya. Yang diketahui misal di sini adalah vektornya. Misal ini diketahui ya. Misal AD dia sama dengan 3, kemudian DC itu dia sama dengan 4 dan DH itu dia sama dengan 5. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah nyatakan vektor berikut dalam XI ya plus YJ plus ZK gitu ya. Nah, vektor apa yang suruh dinyatakan? Misal soal yang pertama, yaitu kita disuruh menyatakan vektor BD ya. Oke, kita lukiskan dulu vektor BD-nya. Jadi vektor BD itu dari B ke D ya, ke sini ya. Nah, BD itu adalah hasil operasi dari vektor siapa? Hasil operasi dari vektor BA ditambah dengan AD ya. Di mana BA itu dia sama juga dengan CD ya.
Ini BA itu sama juga dengan CD. AD ya dengan AD sendiri gitu ya. Nah, CD berapa? Karena DC itu adalah 4, maka CD dia kebalikannya ya. Dia adalah min 4. Min 4 apa? Karena CD itu dia adalah dalam sumbu Y, maka dia adalah min 4C. Kemudian ditambah AD. AD dia sama dengan 3, dia berada pada sumbu X gitu ya, arah sumbu X. Maka ini sama dengan 3I. Sehingga vektor BD itu adalah 3I minus 4C. Oke, kemudian contoh yang kedua. Misalkan kita disuruh menentukan vektor DF, disuruh dinyatakan dalam I, J, dan K. Nah, bagaimana caranya? Ya udah kita lukiskan terlebih dahulu vektor DF-nya. Kita akan lukiskan DF itu berarti ke sini ya, DF. Nah, vektor DF itu sama juga dengan vektor DB ditambah dengan BF gitu ya. Jadi kita tuliskan DF itu adalah DB ditambah dengan BF. Untuk DB sendiri itu adalah sama juga dengan DA tambah AB ya. Jadi ini DA tambah AB ditambah dengan BF. Nah, tinggal kita nyatakan saja dia dalam I, J, dan K. Jadinya apa nih? Sekarang DA, kita cek DA. DA tadi dia adalah AD itu 3 ya. Berarti kalau DA karena dia kebalikannya dari AD, maka dia adalah minus 3 karena arahnya berlawanan ya. Maka ini minus 3I. Kemudian AB. AB dia sama juga dengan DC, karena DC-nya 4 maka AB-nya dia juga 4. Berarti ditambah dengan 4C. Sedangkan BF itu samanya dengan DH dan arahnya sama-sama ke atas, maka ditambah dengan 5K gitu ya. Nah, ini adalah cara menyatakan vektor dalam bentuk XI plus YJ plus ZK. Nah, misalkan boleh nggak sih kita tuliskan dia dalam bentuk vektor kolom? Boleh. Kalau mau kita tuliskan dia dalam bentuk vektor kolom, berarti kita tuliskan ke bawah ya. Kita awali dari min 3, kemudian 4, dan juga 5 gitu ya. Jadi dari I, J, dan K. Misalkan yang kedua ini ya. Kalau yang kedua ini berarti dia ada 3, 4 ya. Kita tuliskan min 4. Jadi kalau dituliskan dia dalam vektor kolom, dia adalah 3I kemudian min 4C, karena K-nya 0 berarti di sini adalah 0 ya. Jadi tetap ada 3 elemennya. Nah, itu adalah pembahasan mengenai vektor di R3. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan di video-video berikutnya, dan jika ada pertanyaan silahkan dituliskan saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.